Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon pada topik kekhasan atom karbon. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Nah, kalau menilai istilah hidrokarbon, kita akan tahu di situ ada hidro dan ada karbon. Hidro itu ada atom H dan O, karbon ada atom C. Jadi senyawa hidrokarbon ini senyawa yang mengandung H, O, dan C. Nah, tetapi pada pembahasan senyawa hidrokarbon kali ini kita hanya membahas senyawaan yang sederhana, yaitu yang mengandung atom C dan atom H. Nah, untuk yang lebih kompleks lagi atau yang mengandung O nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, apa sih kegunaan senyawa hidrokarbon? Nanti lebih jelasnya akan kita ulas. Nah, di situ bisa kita lihat ada beberapa kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan sebagai sandang, pangan, kegiatan seni, estetika, pangan, dan macam-macam banyak hal yang lainnya. Nah, nanti ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama tentang kita akan mengenali senyawa hidrokarbon. Kita akan mengenali hidrokarbon, sumber senyawa karbon itu sendiri, kekhasan atom karbon, dan minyak bumi. Tetapi untuk minyak bumi nanti akan kita pelajari setelah secara detail. Nanti kita mempelajari beberapa senyawa hidrokarbon. Nanti ada golongan alkana, alkena, dan alkuna. Nah, ini anak-anak, bagaimana mengenali atom C dan atom H pada senyawa hidrokarbon? Nah, ada beberapa uji yang bisa kita lakukan untuk mengenali atom C dan H pada senyawaan hidrokarbon. Ini yang paling umum dilakukan untuk mengenali atom-atom tersebut. Yang pertama, uji awal biasanya dengan cara pembakaran senyawa tersebut dengan penambahan CuO. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji C. Artinya uji C itu untuk mengenali di situ ada atom C pada senyawaan atau pada zat. Bila air kapur menjadi keruh, maka terdapat C atau atom C. Nah, ini kalau tidak keruh berarti di situ tidak mengandung atom C. Lanjut, uji hidrogen atau uji H. Nah, di sini akan terbentuk di dinding tabung, diuji dengan CuSO4 anhidrat. Apabila menjadi biru, maka terdapat H, atom H. Nah, ini. Nah, untuk reaksi kimianya bisa kita lihat di sini. Nah, tadi uji awal dengan cara pembakaran senyawa tersebut dengan penambahan CuO. Nah, dengan penambahan CuO. Coba kita perhatikan di sini. Ini suatu zat yang kemudian mengandung atom C dan H. Ini ketika dibakar dengan penambahan CuO, nah, nanti akan dihasilkan CO2 dan H2O. Nah, adanya CO2 ini ditunjukkan dengan adanya atau zat yang dihasilkan keruh. Nah, ini menunjukkan kalau keruh itu adanya CO2. CO2 ini mengandung atom C. Nah, selanjutnya, bila kapur menjadi keruh, maka terdapat atom C. Ini yang tadi uji C, yang selanjutnya terbentuk cairan di dinding tabung
diuji dengan CuSO4 anhidrat apabila menjadi biru, maka terdapat hidrogen. Nah, ini CuO kita tambahkan CaOH 2 kali. Nah, di sini jika ini air kapur akan menjadi CaO3. Jadi berupa padatan yang mengendap di bawah plus H2O. Dan ini tadi ditambahkan CuSO4. Nah, ini akan dihasilkan CuSO4 H2O anhidrat warna biru ini adanya CuSO4. Bukti adanya hidrogen. Nah, ini ada 10 atom H. Nah, ini reaksi kimianya. Selanjutnya anak-anak, dari mana sih senyawa hidrokarbon itu? Nah, atau dapat kita peroleh di mana? Nah, ini bisa kita dapat yang pertama pada tumbuhan dan hewan. Nah, contohnya pada protein, karbohidrat, dan lemak. Yang kedua, pada batu bara. Nah, itu bisa terlihat di gas batu bara, pada kokas. Nah, yang ketiga, gas alam dan minyak bumi. Derivat minyak bumi, artinya turunan minyak bumi. Mulai dari bensin, aftur, solar, oli. Nah, semacam itu. Bahkan pada residu produksi minyak bumi yaitu aspal, di situ juga banyak kandungan senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya ini senyawa hidrokarbon. Jadi kita bisa kalau ditinjau dari sintesisnya, ini bisa kita bagi dari senyawa hidrokarbon organik dan senyawa hidrokarbon anorganik. Yang organik ya sudah kita jelaskan di kelas 10 dulu apa itu organik ya. Disintesis atau dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Sel cawan ini diperoleh dari sintesis makhluk hidup. Contohnya protein, karbohidrat, lemak. Nah, protein bisa nabati, bisa hewani. Jadi kalau dari nabati itu bisa dari kacang-kacangan, nah, itu bisa dari susu. Nah, ada karbohidrat dan ada lemak. Selanjutnya adalah anorganik, disintesis di luar tubuh makhluk hidup. Jadi bisa didapat dari karbonat, gas CO2, CO, macam ini. Nah, selanjutnya kita akan lebih dekat lagi mengenali hidrokarbon. Nah, terutama yang kita bahas tentang kekasan atom karbon. Nah, ini jari-jari atom karbon relatif kecil. Nah, kenapa kok kecil? Nah, ini bisa dilihat di penjelasan ini. Kalau dilihat di tabel periodik, unsur atom karbon ada di periode 2. Artinya atom karbon cuma punya 2 kulit terluar. Maka jari-jari atomnya juga pasti kecil. Jadi kalau anak-anak memperhatikan, melihat coba dibuka tabel periodiknya, jadi ada di periode 2. Artinya di baris nomor 2 dari atas. Itu artinya berarti semakin banyak periodenya, itu artinya kulitnya juga semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti jari-jarinya juga semakin besar. Besar kecilnya jari-jari atom itu berpengaruh pada kuat tidaknya ikatan yang terbentuk. Jadi semakin kecil, ikatannya juga semakin kuat. Jadi mengingat jari-jari atom karbon relatif kecil, ikatan kovalen yang terbentuk akan relatif kuat. Nah, ini secara umum
ada dua bentuk rantai karbon. Ada rantai terbuka dan di sini ada rantai tertutup. Jadi senyawa nitrokarbon itu senyawanya ini ada rantai terbuka itu artinya yang lurus atau rantai bercabang. Jadi ada ujung kiri, ada ujung kanannya semacam itu. Dan ada juga senyawa hidrokarbon atau kemampuan yang lain, keunikannya itu dapat membentuk rantai tertutup, berbentuk melingkar seperti cincin, bisa segi 4 seperti ini, segi 5 atau segi 6 atau segi 8. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini contoh molekulnya. Nah, ini kita masih dalam kajian jari-jari atom karbon relatif kecil. Nah, ini ada berdasarkan jumlah atom C yang diikatnya atom C dengan 4 ikatan kovalent tunggal dibedakan atas. Ini kita harus mengenal ini. Ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer itu yang bagaimana? Kalau terikat langsung dengan satu atom C. Kita harus mengenal ini. Atom C sekunder. Kalau terikat langsung dengan dua atom C lainnya. Atom C tersier. Kalau terikat langsung dengan 3 atom C lainnya. Atom C kuartener. Ini kalau terikat langsung dengan 4 atom C lainnya. Coba kita analisis satu persatu. Coba perhatikan ini. Berapa atom C yang diikat secara langsung? Nah, ini hanya satu ini. Jadi ini dinamakan atom C primer. Yang ini mengikat berapa? Mengikat 2. Kedua berarti ini atom C sekunder yang secara langsung maksudnya. Lihat ini. Ini mengikat 1, 2, 3. Bukan atom C tersier. Ini 1, 2. Ini sekunder. Ini 1 langsung. Berarti ini primer. 1, 2 sekunder. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti atom C kuartener. Nah, ini 1. Berarti ini primer, primer, primer. Yang mengikat langsung, terikat langsung. Jadi ini tidak diikat. Misalnya ini yang paling belakang ini. Yang langsung. Nah, bukan yang tidak langsung. Artinya ini. Berarti yang langsung ini C. Berarti ini tidak dihitung. Jadi yang langsung diikat. Oke, selanjutnya. Nah, kita coba ini. Kita berlatih. Ini untuk atom C apa namanya? C primer. Nah, karena hanya mengikat 1. Ini ya primer. Ini 1, 2, 3. Nah, mengikat berapa atom C? 3, walaupun ikatannya rangkap. Atom C apa? Tersier. Ini 1, 2 sekunder. Ini atom C mengikat berapa? 2. Berarti sekunder. Yang ini anak-anak coba atom C apa? Atom C primer. Ini 1, 2, 3 tersier. Kalau ini sekunder. Yang terakhir ini apa anak? Iya, primer.
satu atom C. Oke, mudah kan? Nah, kita lanjutkan ini. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, atom karbon ada 4 elektron valensi atau 4 elektron di kulit terluar menurut konfigurasi elektron. Nah, masih ingat materi ini? Ya, 1s2, 2s2, 2b, 2. Ini elektron valensinya. Kenapa kok jumlahnya 4? Itu bisa kita lihat di sini. Kita gambarkan dari atom C, nomor atomnya 6, nomor masanya 12, mempunyai 4 elektron valensi, artinya ini elektronnya 1, 2, 3, 4. Nah, bisa juga diganti atau digambarkan dengan tangan. Makanya ada beberapa yang menyebutkan atom C mempunyai 4 tangan. Nah, artinya dapat mengikat 4 atom lain. Nah, dapat mengikat 4 atom lain. Nah, ini contoh senyawanya. Nah, ini metana misalnya 1, 2, 3 H mengikat 4 atom C lain. Kalau pada etana, nah atom C ini mengikat 3 atom H dan 1 atom C. Pada metanol 3 atom H, 1 atom O yang langsung diikat maksudnya. Metilamina, nah, ini 1 atom C mengikat hanya 3 dan 1 N. Atau enggak hanya H, misalnya senyawa atau unsur-unsur halogen, jadi mengikat 3 atom F dan 1 atom Br. Nah, jelas. Selanjutnya, atom karbon bisa membentuk rantai karbon. Ya, tadi di atas sudah kita singgung. Nah, nih atom karbon bisa membentuk ikatan karbon yang rantai karbonnya sangat panjang. Nah, rantai yang sangat panjang ini ya, bisa berupa rantai lurus atau rantai bercabang yang dikenal dengan rantai terbuka atau alifatik. Ada juga rantai yang tertutup. Nah, bisa C-nya 5, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Nah, ini dinamakan rantai tertutup, jadi tidak ada ujungnya atau disebut rantai siklis. Nah, selain semacam ini, kita lihat ini, atom karbon ini juga mampu berikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3 seperti pada senyawaan ini. Yang biasanya Bapak Ibu guru mencontohkan senyawa kovalen tunggal atau di materi ikatan kimia. Ikatan tunggal itu contohnya hidrogen. Ya, senyawa hidrokarbon pun juga bisa melakukan ikatan tunggal dengan atom lain, misalnya C dengan C ini tunggal, C dengan H ini tunggal. Nah, senyawa oksigen ini ikatan kovalen rangkap 2. Atom karbon pun juga bisa melakukan dan berikatan rangkap 2. Ini contohnya pada senyawa etena. Nah, kalau ini etana, ini etena. Nanti lebih lanjut jika kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ikatan kovalen rangkap 3. Ini contohnya nitrogen dan nitrogen atau N2. Nah, pada senyawa hidrokarbon atau atom karbon ini juga mampu melakukan ikatan rangkap 3. Nah, inilah anak-anak tentang kekhasan atom karbon. Nah, selanjutnya untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna, nah ini senyawa
ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, rangkap 3. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Sudah paham? Nah, ternyata kimia itu mudah dan menyenangkan. Oke anak-anak, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share bila ini bermanfaat dan bisa di-share kepada teman-temannya. Terima kasih. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.